Halo semuanya, selamat datang di channel 1N02 bersama saya, Wan. Akan banyak sekali video yang membuatmu penasaran. Oleh karena itu, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan. So, di video kali ini, saya akan kembali membacakan sebuah cerita horor. Cerita horor kali ini berjudul tentang penglaris membawa bencana. Sebelum ke videonya, pastikan lampumu sudah dimatikan. Karena mereka suka kegelapan. Di dunia perdagangan, ada istilah yang tak asing di telinga masyarakat. Penglaris. Konon benda gaib, jimat, atau pesugihan tertentu bisa membuat dagangan laris manis. Namun, selalu ada syarat dan konsekuensi di baliknya. Tidak semua pedagang yang kaya mendadak mendapatkan rezekinya dengan cara halal. Ada pula yang rela mengikat perjanjian dengan makhluk gaib. Dan kisah ini adalah salah satunya. Di sebuah pasar tradisional di Jawa Timur, ada seorang pedagang sate bernama Pak Surip. Warung satenya tiba-tiba rame luar biasa. Setiap malam, pembeli ngantri panjang hingga ke jalan. Padahal dulu warungnya sepi. Banyak pesaing. Rasa satenya biasa saja. Bahkan sering hampir bangkrut. Namun dalam waktu singkat, ia bisa membeli rumah besar, kendaraan, dan menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri. Orang-orang berbisik, pasti ada penglarisnya. Rina, seorang mahasiswi kos yang sering makan di sana, mulai menyadari keanehan. Daging sate terasa agak aneh, seperti ada aroma besi yang samar. Saat warung penuh, wajah pembeli terlihat kosong, seolah makan dengan lahap tanpa sadar. Pernah Rina melihat seorang ibu tua muntah darah setelah makan di sana. Namun anehnya, keesokan malam warung itu tetap ramai. Rina menceritakan hal ini kepada temannya, Bimo, yang memang gemar menyelidiki hal-hal mistis. Bimo mulai mengamati. Ia datang malam-malam lewat belakang warung. Dari celah dinding bambu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pak Surip sedang meneteskan darah ayam hitam ke dalam kuah sate, sambil berbisik-bisik membaca mantra. Tapi ketika ia mengangkat kepala, wajahnya seperti bukan manusia. Matanya merah, lidahnya panjang menjulur. Di pojok dapur, terlihat bayangan hitam besar berjongkok. Matanya menyala, menatap setiap tusuk sate yang dipegang. Bimo segera menarik Rina menjauh. Benar, warung ini pakai penglaris. Dan penglarisnya bukan dari manusia biasa. Sejak malam itu, Rina sering diganggu. Saat tidur, ia bermimpi duduk di warung sate Pak Surip. Tusukan daging di piringnya bergerak-gerak seperti potongan jari manusia. Bau amis darah memenuhi kamarnya meski tidak ada sumbernya. Suatu malam, ia terbangun karena mendengar bisikan di telinga. Makanlah, biar kau ikut kenyang bersama mereka. Ia yakin gangguan itu muncul karena ia mengetahui rahasia Pak Surip. Tak lama kemudian, kejanggalan nyata terjadi. Seorang pelanggan tetap, seorang sopir angkot, ditemukan mati mendadak setelah makan di warung sate itu. Tubuhnya kaku, wajahnya membiru, lidahnya terjulur seakan dicekik sesuatu. Rumor semakin liar. Ada yang bilang daging sate Pak Surip sesekali berubah menjadi potongan manusia bagi orang-orang yang tersadar.
Ada pula yang percaya setiap 10 orang makan di sana, 1 nyawa akan diambil makhluk penglaris. Warung tetap ramai, tapi aura menyeramkan makin terasa. Suatu malam, Rina dan Bimo nekat kembali mengintai. Mereka melihat Pak Surip duduk di depan tungku sate, matanya kosong, tubuhnya kaku. Di belakangnya berdiri sosok hitam tinggi besar, bertanduk dengan tangan panjang menjulur. Sosok itu meraih salah satu pelanggan yang sedang makan. Pelanggan itu mendadak batuk keras, tercekik, lalu terjatuh di lantai. Orang-orang panik, tapi anehnya, setelah beberapa menit, mereka kembali makan seolah lupa dengan kejadian barusan. Rina dan Bimo terpelangah. Mereka sadar, penglaris itu sudah menuntut korban di depan mata. Namun saat mereka hendak pergi, tiba-tiba sosok hitam itu menoleh lurus ke arah mereka. Dari kejauhan, matanya merah menyala, senyumnya lebar hingga ke telinga. Kalian sudah melihat, kalian tidak akan bisa lari. Malam itu Rina jatuh sakit, tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan setiap kali tidur ia bermimpi makan sate daging manusia. Ia merasa ada sesuatu yang terus menghantui, menuntut ikut menjadi pelanggan. Bimo mencoba mencari pertolongan pada seorang ustadz. Menurutnya, roh penglaris itu sudah menempel pada Rina karena ia mengetahui rahasia yang seharusnya tak ia lihat. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang. Warung sate Pak Surip terbakar habis. Namun tubuh Pak Surip tidak pernah ditemukan. Ada yang percaya ia hangus terbakar. Ada yang bilang makhluk penglaris itu menarik ke alam lain sebagai tumbal karena perjanjiannya sudah tamat. Rina selamat setelah berbulan-bulan di Rukiah. Tapi sampai sekarang ia tidak pernah mau makan sate lagi. Warga pasar masih sering menceritakan kisah warung Pak Surip bahwa penglaris memang bisa mendatangkan kekayaan, tapi cepat atau lambat akan membawa bencana. Konon di bekas lokasi warung itu, saat malam Jumat sering tercium bau sate terbakar. Kadang ada yang melihat bayangan hitam duduk di puing dengan suara berbisik lirih. Siapa yang mau dagangannya laris, mari duduk di sini. Tamat. Pada akhirnya, semua yang dimulai dengan cara yang kotor akan berakhir dengan penyesalan. Kekayaan yang dihasilkan dari penglaris itu akhirnya habis tak tersisa, dan nyawa pun akhirnya jadi korban. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa support channel ini agar makin maju dan berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Sekian untuk video kali ini. Saya Wan. Sampai jumpa di video selanjutnya.